juga ya Bu ya, 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Banyak kasus-kasus atau pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu lalui di dalam sekolah ini ya Bu ya, termasuk itu kasus di kelas mungkin ataupun permasalahan-permasalahan di ruang guru atau antar guru juga ya Bu ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang harus saya ajukan kepada Ibu. Mungkin selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah Ibu, kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang akan Ibu amati ya, yaitu permasalahan yang terjadi, terus mungkin mengumpulkan informasi yang faktual juga, dan menentukan suatu keputusan yang mengacu berdasarkan peraturan gitu. Ya Bu, mungkin itu terjadi dari kasus yang pernah Ibu alami juga ya Bu ya. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan? Ya, di sini Ibu mungkin akan mengambil keputusan yang terkait dengan hal tersebut ya. Jadi yang dilakukan itu dengan cara pendekatan, komunikasi, dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan yang mengambil keputusan. Akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan itu ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenaan dengan hal-hal internal. Mungkin itu termasuk ke dalam kasus yang menjadi dilema juga ya Bu ya, karena membutuhkan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya yaitu pertama, saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Nah, terus saya akan datang ke lapangan, turun langsung dan mewawancarai dari berbagai pihak. Lalu setelah itu menganalisis untuk diambil keputusan mana yang terbaik. Gitu. Itu mungkin langkah yang pertama kali Ibu lakukan. Ibu mencari dulu informasi terlebih dahulu betul atau tidak kasus itu terjadi, kemudian seperti apa kasusnya Ibu. Pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang dilema etika ya. Kalau saya merasa suatu pengambilan keputusan itu efektif ya apabila dilakukan dengan spontanitas, tergantung objek permasalahannya di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah seperti bagian kurikulum, kesiswaan, dan guru senior. Didengar pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Mungkin itu cara sama juga sih Bu ya, mungkin nanti saya juga ke depannya akan seperti itu juga mungkin Bu ya, karena dari pengambilan keputusan itu mungkin kita harus musyawarah dulu dengan stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di etika? Tantangannya yaitu ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil, yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah gitu.
Jadi tantangannya berat ternyata Bu ya kalau kita dihadapkan dengan kasus-kasus di dilema etika itu ya. Karena memang kita itu tidak boleh mengambil keputusan yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua pihak mungkin ya. Jadi sebagai pimpinan itu mungkin harus meminimalisir rasa kekecewaannya mungkin ya Bu ya, karena Ibu mungkin sudah pernah mengalaminya juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian saya ingin tahu juga Bu, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan. Nah, untuk jadwal mungkin kita punya jadwal tertentu ya, tidak ada sebetulnya substansi dan urgensi sangat diperhatikan di dalam menyelesaikan permasalahan. Karena menyelesaikan permasalahan semakin cepat, maka akan semakin baik dalam rangka menjaga keharmonisan dalam lingkungan kerja. Jadi ya mungkin ada jadwal tertentu juga, kita melihat situasi dan kondisi dulu gitu. Jadi baru kita melakukan menyelesaikan masalahnya. Oke, kalau misalnya kasusnya sangat mendesak atau urgent banget mungkin dia itu harus segera diselesaikan. Mungkin menyesuaikan dari jadwal kita juga ya, menyesuaikan dengan jadwal kerja, terus bagaimana kita melihat situasi yang apakah ini harus segera diselesaikan permasalahannya atau mungkin bisa diselesaikan setelah kita ada waktu kondisional mungkin ya, seperti itu ya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan sesungguhnya tidak ada yang khusus, akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah sering dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi itu. Tidak ada orang yang khusus juga mungkin Bu ya, yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi. Cuman mungkin Ibu melibatkan warga sekolah mungkin ya, unsur-unsur yang akan terlibat dalam permasalahan tersebut. Kemudian ini Bu, pertanyaan yang terakhir itu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu ambil dari keputusan dilema etika ini? Ya, mungkin kita mengambil setelah apa yang terjadi di lapangan, baik itu internet ataupun di luar, intinya adalah kita sudah memahami konteks permasalahannya. Nah, itu koordinasinya dan komunikasinya sangat penting adanya, karena selain untuk menjaga keharmonisasian di lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi gitu. Mungkin ya dari semua hal yang terjadi itu khususnya untuk kita untuk menjadi pembelajaran gitu, dan mengambil hikmahnya juga begitu. Mungkin ya, sebelum kita mengambil keputusan dilema etika ini, mungkin kita juga harus mengetahui dulu dan memahami konteks permasalahan yang terjadi di dalam kasus tersebut mungkin Bu ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ajukan ke Ibu juga, saya lebih memahami dan lebih ada gambaran jika nanti suatu saat mungkin saya juga dihadapkan di dalam pengambilan keputusan pada dilema etika ini seperti apa Bu ya. Mungkin untuk pertanyaan yang saya ajukan
hanya sampai itu aja Bu ya. Alhamdulillah dari semua pertanyaan dan jawaban dari Ibu itu merupakan pembelajaran untuk saya ke depannya dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan di dalam kasus-kasus dilema etika. Mudah-mudahan juga ini bisa dijadikan pengalaman untuk Ibu mungkin ya di sekolah juga sebagai evaluasi, dan mungkin untuk saya pembelajaran kedepannya juga mungkin Bu lebih hati-hati lagi dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah bersedia diwawancara oleh saya.